Selamat pagi, malam, siang, sore. Di sini saya mau bercerita pengalaman saya. Jadi pengalaman saya itu saat saya tuh masih duduk di sekolah menengah pertama. Dan waktu itu tuh masih liburan akhir semester gitu. Jadi saya sama teman-teman ini mau ngabisin waktu sampai larut malam. Nah, rencananya tuh saya sama teman-teman tuh mau main di salah satu rumah temen kita nih yang emang punya PS pada waktu itu, kan emang lagi planning-planningnya tuh. Jadi kita kumpulnya itu jam 7 malam. Nah, pas kita udah kumpul, akhirnya kita langsung main tuh. Nah, kita mainnya itu di ruang tamu. Pas jam 7 itu pasti ada orang tuanya, jadi ya masih aman lah. Jadi kita pikirannya kita tuh nggak aneh-aneh. Sampai jam 9 orang tuanya temen saya ini itu bilang, kita mau tidur nih gitu. Jadinya kita ditinggalin, jadi cuma ada saya sama teman-teman sama yang punya rumah ini. Nah, pas kita asik-asik main, ada yang drop pintu. Terus temen gue langsung bilang mungkin emang ada orang yang tamu gitu, jadi langsung aja dibuka. Nah, pas dibuka itu nggak ada yang, maksudnya tuh nggak ada orang satupun yang ada di depan pintu. Akhirnya ditutup kembali. Akhirnya main lagi tuh. Ya kita tuh nggak ada pikiran apa-apa, ya cuma ya mungkin anak SMP polos kan, mungkin orangnya yang ingin kamu udah pulang duluan sebelum kita itu. Tapi ya kita nggak ada pikiran gitu, aneh tuh kan. Kita main lagi, ketukan kedua, akhirnya ada ketukan kedua sama. Pas kita dibuka, kita buka itu pintu, gak ada siapa-siapa lagi. Akhirnya kita itu pikiran itu mungkin anak iseng, atau mungkin mamanya teman gue ini yang rumahnya di sampingnya, yang emang sering iseng. Tapi itu nggak mungkin iseng karena udah malam gitu, udah malam banget, udah jam 10 gitu. Terus kita akhirnya sepakat kalau ada ketukan lagi, kita biarin aja tuh sampai kalau emang ada yang iseng sampai apa ya, kalau orang iseng kalau kita acuin, maksud kita nggak hiraukan, bosen gitu, jadinya nggak ngisengin lagi. Bener aja pas kita lagi main diketuk lagi tuh pintu. Akhirnya kita nggak ada yang hirauin. Dalam kita tuh main di ruang tamu, dan yang diketuk pintu ruang tamu jaraknya tuh mungkin ada 3 meter, mungkin 2 meter lah, deket banget gitu. Akhirnya bener aja tuh senyap, punya gedoran gitu hilang. Pas gedoran itu hilang, itu ada pocong yang ngintip di sela-sela jendela. Jadi jendelanya itu jendela besar, yang cuma jendela besar kaca yang ditutupin gorden, dan gordennya tuh nggak nutup sampai nutupin semua kaca. Jadi ada bagian kaca yang terlihat. Dari situ ada pocong yang ngintip. Nah, itu gue nggak lihat sampai lama, cuma sepapat langsung gue teriak-teriak. Jadi semua yang ada di ruang tamu tuh teriak, sampai bokapnya teman saya ini bangun terus tanya, ada apa sih kok kamera banget? Nggak tahu malam apa itu kan ya.
Ya gimana lagi, malam teriak-teriak gitu kan, bangunin orang, marah juga tuh orang tuanya teman saya. Akhirnya kita cerita tuh peristiwa itu. Akhirnya ya orang tuanya tuh bilang ini, udah bubar aja, pulang masing-masing ke rumah masing-masing. Tapi kita nggak ada yang berani pulang sendiri. Akhirnya kita diantar satu-satu, dan kebetulan saya dijemput sama orang tua saya itu. Alhamdulillah dijemput. Dan sejak itu besoknya itu ada yang sakit, ada yang nggak berani pulang malam. Ya pokoknya kita tuh trauma lah karena kejadian itu. Terima kasih Mister, mungkin itu aja yang bisa saya ceritain. Semoga bisa jadi referensi cerita di video selanjutnya. Terima kasih Mister.